Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laila Wiridayati, NPM 2310103024. Pada kesempatan ini izinkan saya untuk menjelaskan analisis keuangan PT Duta Pertiwi TPK. Untuk pembahasannya ada pendahuluan, kajian kinerja dan fundamental, struktur modal, kebijakan dividen, kesimpulan dan saran. Untuk langsung saja, profil singkat PT Duta Pertiwi TPK. PT Duta Pertiwi TPK ini didirikan pada tahun 1972 dan bergerak di bidang real estate di Indonesia. Perusahaan ini merupakan anak usaha dari PT Bumi Serpong Utama TPK. PT Duta Pertiwi juga memiliki portofolio yang beragam meliputi seperti komersial, hunian, gedung perkantoran, serta pengelolaan hotel berbintang. Untuk visinya yang sendiri menjadi pemenang di pasar kompetitif dengan fokus pada kepuasan pelanggan dan profesionalisme, dan untuk misinya yaitu membangun untuk perkembangan kualitas hidup dan aktivitas ekonomi. Untuk struktur kepemilikan ini mayoritas dikuasai oleh PT Bumi Serpong Tamai dan sisanya publik, menunjukkan bahwa kepemilikan perusahaan berkonsentrasi pada satu entitas utama. Untuk kajian kinerja dan fundamental, kinerja manajemen berbasis aset operasi (NOWC) ini mengalami penurunan likuiditas operasional sebesar 698,87 miliar. TOC ini juga mengalami penurunan yang menunjukkan efisiensi penggunaan modal operasional. Untuk NOPAT ini menunjukkan peningkatan dengan kinerja operasional yang membaik. Untuk kinerja dalam konteks debt value, MVA bernilai negatif, menunjukkan bahwa investor menilai perusahaan tidak menciptakan nilai tambah di atas modal yang diinvestasikan. Untuk FVA ini juga bernilai negatif, menunjukkan perusahaan tidak menciptakan nilai ekonomis bagi pemegang saham karena laba operasi setelah pajak tidak cukup untuk menutupi biaya modal. Untuk profitabilitas ini, BEP ini meningkat, peningkatan efisiensi penggunaan aset untuk menghasilkan laba operasi. ROI ini menunjukkan peningkatan kinerja investasi yang menunjukkan perusahaan berhasil menghasilkan laba lebih tinggi dari aset yang digunakan. ROE juga meningkat, menunjukkan kinerja keuangan yang lebih baik dalam menghasilkan laba dari modal pemegang saham. Untuk manajemen aset, inventory turnover ini mengalami peningkatan yang menunjukkan perbaikan efisiensi, namun masih tergolong rendah. Recyclable turnover ini juga mengalami peningkatan yang mengindikasikan kecepatan penagihan meski belum optimal. Fixed asset turnover ini juga mengalami peningkatan yang membuktikan penggunaan aset tetap yang semakin produktif. Untuk likuiditas current ratio ini meningkat, menunjukkan kemampuan perusahaan dalam membayar utang jangka pendek. Quick ratio ini menunjukkan stabilitas dalam membayar utang tanpa bergantung pada persediaan. Quick ratio ini mengalami penurunan kemampuan membayar utang jangka pendek hanya dengan kas tetap. Nilai pasar price to earning ini mengalami penurunan yang menunjukkan harga saham menjadi lebih murah dibandingkan laba per saham. Price to book value ini juga menurun, nilai pasar di bawah nilai buku, menunjukkan pasar kurang percaya perusahaan bisa menciptakan nilai dari ekuitas. Untuk market to book ini juga turun, konsisten dengan PBV yang sangat rendah. Untuk analisis kebijakan pendanaan jangka panjang, menunjukkan debt to equity ratio mengalami penurunan yang signifikan, mengindikasikan perusahaan semakin mengurangi ketergantungan pada utang jangka panjang sebagai sumber pendanaan dan lebih memilih ekuitas. Sumber pendanaan ada utang jangka panjang yang memiliki porsi yang semakin kecil dan cenderung berkurang. Ekuitas ini mengalami peningkatan yang menunjukkan perusahaan semakin mengandalkan ekuitas sebagai sumber pendanaan utama. Untuk kesesuaian teori struktur modal ini, penurunan debt to equity ratio menunjukkan perusahaan cenderung mengurangi ketergantungan pada utang jangka panjang. Dan ini selaras dengan teori pecking order, di mana perusahaan cenderung memprioritaskan pendanaan internal sebelum beralih ke utang dan baru kemudian menerbitkan ekuitas jika diperlukan. Untuk analisis kebijakan dividen ini, dari dividen sangat tinggi tahun 2022, hampir seluruh laba dibagikan, namun pada tahun 2023 tidak ada pembagian saham dividen. Meskipun tidak ada dividen yang dibagikan, laba bersih perusahaan justru meningkat dan mengindikasikan adanya perbaikan kinerja keuangan. Untuk relevansi signaling teori ini dari 94% menjadi 6% merupakan sinyal kuat bagi pasar. Kebijakan ini menandakan adanya dua kemungkinan antara sinyal positif dan negatif. Untuk memitigasi mispersepsi ini, transparansi dalam mengkomunikasi alasan perubahan kebijakan dan rencana penggunaan laba ditahan menjadi kunci yang utama. Untuk kesimpulannya, menunjukkan adanya peningkatan profitabilitas BEP, ROI, dan ROI, namun tantangan dalam menciptakan nilai tambah NVA dan NVA yang negatif. Likuiditas baik, tetapi efisiensi operasional perlu ditingkatkan. Struktur modal semakin sehat dengan penurunan ketergantungan utang jangka panjang. Kebijakan dividen berubah drastis dari pembayaran tinggi menjadi nol, menunjukkan pergeseran strategi untuk menahan laba guna mendukung pertumbuhan. Dan untuk sarannya bisa fokus pada optimalisasi biaya modal operasional, memperbaiki manajemen persediaan dan piutang, mempertimbangkan kebijakan dividen yang lebih seimbang, dan yang terakhir meningkatkan komunikasi transparan dengan investor mengenai strategi perusahaan untuk menjaga kepercayaan pasar dan menciptakan sustainable growth. Untuk ini, untuk referensinya, sekian dari saya. Apabila banyak salah kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.